Halo Bro Pi, balik lagi kita ke Jakom TV. Gue Fadil dan gue lagi sama partner gue Ilyas. Yes, jadi kita hari ini mau ngebahas tentang difference-nya tuh apa sih, perbedaan dari si La Marzocco GS3 sama Linea Mini. Kebetulan kita ada 2 unit di sini. Yes, lagi ready. Iya, ready. Jadi kalian kalau mau Mau lihat-lihat, mau nyoba-nyoba, kalian bisa datang ke toko langsung atau visit Instagram kita di @jakartacoffeemachine. Jadi apa sih bedanya GS3 sama Linea Mini gitu ya? Mungkin gue bahas yang GS3 aja kali. Iya. Gue bagian Linea Mini. Sip. Oke, jadi kita mulai dari inspirasi desain. Sebenarnya GS3 sendiri inspirasi desainnya itu dari Strada, di mana itu dapat dilihat dari group head-nya, terus teknologi yang ada itu benar hampir mirip Strada ya. Inspirasinya. Iya, inspirasinya aja. Nah, Tuh. sedangkan kalau yang Linea Mini itu terinspirasi dari Linea PB, Linea klasik itu yang mengotak-otak. Nah, ini inspirasinya kayak gitu. Nah, itu ya karena gue bisa mengunggulkan karena bahasa Linea Mini itu banyak ya, banyak di coffee shop, jadi ya sangat familiar lah. Iya. Kalau ini LM, La Marzocco gitu. Ini misalnya kayak apa ya, kayak Linea klasik, terus Itu kan kotak-kotak tuh, ada PB, putih, ya. gitu. Kalau Strada ya only Strada gitu. Udah, Jadi kalau Strada GS3 emang bener-bener dia ngikutin inspirasi desainnya itu dari Strada. Nah, dari dalamannya Linea Mini dan GS3 ini itu sama-sama dual boiler. Terus group head-nya itu saturated groups yang dimana udah dipatenin sama si La Marzocco. Terus La Marzocco ini semuanya udah pakai pompa rotari ya? Kayaknya semua pompa produknya. rotari. Yang meskipun komersial sama yang rumahan itu udah pakai pompa rotari. Terus Tapi untuk dua model ini dia ada opsi sebenarnya. Opsinya adalah water tank. Jadi bisa dipakai juga buat water tank. Oh iya, itu bisa. Terus dua-duanya itu bisa di full custom, yang kayu-kayuan, maple, yang ini pedalnya itu. Nah, Nanti ada. Nah, itu yang sama. dan Terus GS3 apa lagi nih? Kalau sebenarnya balik lagi sama ya. Kalau kita masuk ke apps-nya kan ada beberapa La Marzocco itu yang pakai apps ya. La Marzocco Home. IoT. Ya, IoT. Yes, IoT. Jadi di IoT ini sebenarnya kita bisa banyak hal ya. Dari Linea Mini. Banyak. Sebelum ini kan yang belum IoT. Kalau GS3 ini udah. Nah, sebelum itu IoT di ini sebenarnya sama aja. Cuman yang beda kan kayak ada beberapa settingan Fungsi GS3 yang nggak dipunyai sama Linea Mini ya, gitu. Dan sebaliknya. Nah, itu kita bisa tahu time brew, bisa atur suhu juga. Nah, tuh. Itu kayak udah jatuhnya lebih enak ya sebenarnya. Iya, kalau tinggal misalnya langsung kita di atur aplikasi suhu. aja, iya. Jadi kayak Daripada misalkan pusing-pusing. di jarak jauh, kayak misalkan di luar rumah, mesinnya dalam rumah, kayak aku mau set 95 lah, gitu. Itu bisa. Bahkan steam boiler pun juga bisa. Gitu. Nah, langsung ke pengalaman sebagai baristanya ya. Dari GS3 dulu deh, kayak gimana nih? Pengalamannya, rasanya tuh kayak gimana? Kalau pengalaman sendiri ya, experience menggunakan si GS3 ini kan kita dapatnya yang MP ya, yang manual pedal ya. Nah itu sebenarnya enak sih ya, karena kita di sini udah ada yang namanya flow control. Jadi kita bisa atur mau flow kita bagaimana. Jadi kayak lebih cocok untuk orang yang kopinya di rumah atau di coffee shop emang yang fokusnya ke specialty, yang mau kopinya itu selalu sempurna di setiap cangkirnya gitu. Tapi itu salah satunya. Tapi yang kedua yang gue suka adalah ini steam one-nya udah cool touch. Jadi gue nggak perlu yang namanya takut panas itu nggak ada. Jadi gue tinggal ini aja, terus baru gue tinggal ini. Dan meskipun setelah kita purge keluar sistemnya, kita pegang pun masih nggak panas. Itu yang gue suka sih sebenarnya dari GS3. Pengalaman pribadi ya. Iya, Linea Mini belum. Linea belum cool touch, yang ini belum cool touch. Lagian buat apa sih cool touch? Cool touch ini buat apa? Lagian kan udah ada karetnya ya. Iya, Linea Mini emang belum. Emang agak panas sih habis di steam ya. Tapi ya nikmat mana yang kamu dustakan kalau pakai knob? Enak banget daripada
ya Allah gini-gini ya ini enak sih ya preferensi aja kalau gitu. Tapi tetap ke soal brewing kita nggak bisa debat lah ya. Tapi kalau soal steam ya mungkin masih bisa debat kita. Iya belum. Yang penting gua di sini bisa ngatur pressure saat brewing itu aja. Ini sih juga belum sih. Masih ini cuma manual mechanical pedal yang cuma ini ke on terus ke off doang, masih belum. Tapi Lineam ini udah pre-infuse loh. Pre-infusan. Maksudnya itu pas kita onin, dia itu 1 detik akan ngeluarin air tanpa pressure. Jadi bisa meratakan si paknya itu. Cuman kalau di sini ya emang manual sih ya. Karena kan MP bukan FV ya. Jadi kalau MP itu lagi. Dia kalau ini emang kita agak manual dulu di awal. Jadi agak sedikit PR gitu. Punya GS3 ada barista light-nya nggak? Oh iya, GS3 nggak ada barista light. Soalnya kan di sini ngelompong aja kosong. Kalau ini ada. Jadi kalau brewing ngebrew ini ada pas di onin itu ada nyala langsung gitu. Tapi sorry nih GS3 tapi ada display, Pak. Jadi display ini di GS3 menurut gua tuh emang gila ya. Maksudnya sampai ada suhu boiler, bahkan ada jam, bahkan lo bisa custom namanya. Jadi misalkan kayak nama coffee shopnya ABC Coffee nih, itu lo bisa lo set jadi namanya ABC Coffee. Ya meskipun nggak terlalu penting, tapi kayaknya itu sebuah fitur. Menurut gue sih keren. Menurut gue sih keren. Okay. Ya lagi ngapain sih kalau udah ada aplikasi Lamar Suko app gitu loh. Ya tapi kita kan udah bisa setting suhu boiler, on off, setting itu kan udah banyak banget fiturnya di Lamar Suko app gitu. Ya, tapi kan ini nggak butuh app, langsung ada di display, ada time. Ayo. Di Lamar Suko ada suhunya berapa? Iya, oke. Kan bisa begitu. Iya, oke. Ya jadi sebenarnya itu ya, itu perbedaan-perbedaan yang kita ini tangkap lah sebenarnya selama kita di sini. Nah, terus untuk spesifikasi sebenarnya mirip-mirip gak sih? Apa sama? Mirip-mirip sih, karena yang dari GS3 itu berapa liter sih? Oke, jadi steam boilernya itu ada di 3,5 liter. Kalau untuk boiler group headnya, brew boiler, itu ada di 1,5. Dia lebih banyak ya? Lebih banyak. Ini dia 2.300 watt. Agak lumayan besar untuk sebuah listrik satu grup ya. Yang umumnya biasanya itu berapa sih? 1.900, 2.000. Sebenarnya umum lah ya. Lineam ini cuma 1.800, 1.850. Ya, 1.800-an lah. 1.820. Iya, tapi boiler steamnya cuma 3 liter dan boiler brew cuma 170 milian lah. 170 milian? Berarti termasuk untuk lebih cocok di rumah atau kantor? Iya, emang cocok buat rumah. Jadi ya nggak terlalu, nggak terlalu kuat mungkin ya untuk langsung banyak gitu. Oke, mungkin buat yang sehari itu 4 cup, 5 cup. Ya, makanya watt dari Lineam ini cuma 1.800 aja. Lebih sedikit, lebih hemat listrik daripada yang ini nih. Nggak apa-apa, tapi dengan 2.300 watt dapat yang ada display. Jadi kayaknya kalau pakai aplikasi yang kalian suka ribet nih, kan display enak, tinggal gonta-ganti. Ya itu sih balik lagi ya ke preferensi. Ya itu preferensi. Ya kalau emang kayak misalkan kalian cari mesin yang full buat di rumah misalkan atau buat di kantor, ya sebenarnya ini ya oke lah ya. Cuma buat coffee shop bisa nggak sih? Bisa, ya? Tapi ya nggak terlalu kuat lah. Maksudnya tetap konsisten, tapi mungkin buat specialty coffee. Iya. Jadi kalau Lineam ini lebih fokusnya tuh buat ke specialty coffee, tapi yang mungkin kedai-kedai kecil lah ya. Iya. Kalau GS3 mungkin masih bisa lah ya. Masih bisa. 50-40 cup lah ya sehari. Lebih cocok. Tuh. Nah, itu ya balik lagi ke preferensi Bropi, mau yang Lineam ini atau GS3 ini nggak apa-apa, sama-sama bagus, sama-sama enak untuk steam, untuk ekstraksi itu ya balik lagi ke Bropi gitu. Jadi sebenarnya preferensi ini beda mesin, beda preference ya. Iya, beda peruntukan juga. Kalau GS3 itu yang lebih suka mainin pressure profiling, mungkin fokusnya suka ngulik-ngulik kopi lah ya. Mungkin kalau LM yang Lineam ini mungkin lebih ke apa tuh? Kalau steamnya itu khas banget, khas banget. Tinggal nyalain aja, gampang kok, gampang banget itu. Sesuai kayak ya familiar banget lah kalau steamnya dari Lineam ini gitu.
Mungkin yang udah punya Linea Mini pasti, atau yang udah pernah jadi barista tapi pakai Linea Mini mesinnya pasti udah tahu steamnya kayak gimana. Wah, gitu. parah, enak banget. Ya paling gitu aja dari kita. Itu kan hanya sekedar perbedaan dari GS3 sama Linea Mini sebenarnya. Nah itu juga kita agak debat dikit. Mungkin karena beda preference gitu. Ya cuman ya kita tetap friend gitu loh. Enggak, jangan sampai musuhan lah ya. Masa gara-gara musuhan kan nggak mungkin. Gua Fadil dari Jauhkom TV. Dan gua Ilyas. See you next at Jauhkom TV.